Jadi kemarin adik gue ulang tahun dan dia cerita ke gue ulang tahun kali ini adalah ulang tahun paling sedih yang pernah dia lalui. Dia curhat kalau nggak ada satupun teman sekolahnya yang ngucapin dia. Mungkin lupa atau gimana, yang jelas nggak ada satupun teman yang ngucapin. Dia anaknya emang introvert sih, nggak bersosial dan temennya nggak banyak. Tahun-tahun sebelumnya pun nggak ada temen yang ngucapin sebenarnya. Cuma masih ada ayah sama mamahnya yang suka ngasih surprise. Setelah ayah dan mamah meninggal, nggak ada lagi yang ngucapin dia. Gue sebagai abang turut sedih dong dengernya. Ditambah lagi kemarin gue pun juga nggak ngucapin karena gue lembur sampai jam 12 malam. Tadi pagi gue scroll TikTok dan nemuin video TikToker prank surprisein pacarnya. Jadi si cowok bikin catatan di kertas kecil. Di catatan itu dia cerita seolah-olah si cowok ini harus pergi ke luar negeri dan mutusin pacarnya. Dia taruh catatan itu di tempat tidur dan si cowok ngumpet di dalam lemari sambil bawa kado dan kue ulang tahun. Ketika pacarnya masuk kamar, baca catatan itu dan nunjukin reaksinya, si cowok keluar dari lemari sambil bawa kue dan kado. Pokoknya seru deh. Nah tadi pagi gue izin gak kerja buat nyiapin semua surprise ini. Gue mulai nyusun rencana setelah adik gue berangkat sekolah. Gue beli kado, kue ulang tahun, bahkan gue beli party popper yang meledak-meledak itu. Gue mulai deh tuh rapi-rapi kamarnya dia. Lemari kamarnya penuh dan gak mungkin gue ngumpet di situ. Jadi gue milih ngumpet di bawah tempat tidurnya sambil naruh kue, kado dan poppernya. Semuanya udah rapi di bawah tempat tidur adik gue. Cuma tinggal bikin catatan dan taruh di atas kasurnya doang. Gue bikin catatannya gak panjang banget, pendek aja biar gak kelamaan. Kurang lebih begini catatannya. Adekku sayang, maafin abang ya. Hari ini abang harus kerja keluar kota dan gak akan pulang lagi. Adek semangat ya sekolahnya. Rumah ini ada yang urus semuanya. Abang pamit ya. Catatannya udah oke, kue udah oke. Gue masuk deh ke kolong tempat tidurnya. BTW gue gak tahu ya dia ini pulang jam berapa. Jadi gue udah standby di kolong tempat tidurnya dari jam 11 siang. Gue scroll TikTok dan chatan sama pacar gue sambil nungguin waktunya tiba. Jam udah menunjukkan pukul 2 siang, tapi adik gue belum balik juga. Mata gue udah ngantuk banget. Mungkin pengaruh habis lembur semalam. Coklat di kue ulang tahunnya pun udah mulai meleleh. Tapi gue harus sabar karena ini akan jadi hari yang sangat amat spesial bagi adik gue. Gue matiin HP dan menatap kosong ke arah pintu kamar. Suara di ruangan menjadi sunyi selain bunyi jam dinding yang menemani si isi ruangan. Mata gue semakin mengantuk. Suhu hari itu gak begitu panas, sejuk dan nyaman banget buat istirahat. Dan klek, gue gak sengaja ketiduran. Gue kebangun mendengar ringtone HP gue. Gue cek jam di HP gue dan kaget ternyata udah jam 7 malam. Gue ngocok mata dan melihat ke sekitar ruangan. Ternyata seisi kamar udah gelap tanpa lampu kecuali penerangan sinar bulan dari jendela. Saat itu nyawa gue belum nyatu. Perlu beberapa detik hingga gue ngeh. Gue ngumpet di bawah sini karena mau buatin surprise ke adik gue. Gue coba nyalain senter HP dan arahin ke kue ulang tahun di sebelah gue yang ternyata udah meleleh. Lalu gue coba arahin senter itu ke sekitar kamar buat nyari keberadaan adik gue. Dan disitulah dia di dekat pintu kamar. Dengan posisi gue ngintip dari bawah kasur buat gue cuma bisa ngeliat kakinya aja. Dan dengan gelapnya ruangan gue kurang yakin, tapi dari bentuknya kayaknya dia lagi ngambang atau melayang atau menggantung gitu. Kakinya nggak menyentuh lantai dan di bawah kakinya ada bangku yang kebalik. Gue masih di bawah kasur dan jadi mikir, dia lagi apa ya?